Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021-8779-4878 atau www.stellatours.com. Michael, selamat malam. Selamat malam semua. Selamat malam semua. Selamat Michael, semua. selamat malam Michael, Michael. Pak Ari. Ibu. Malam Bu Patricia. Selamat malam semua. Malam. Selamat malam Pak Haryanto. Malam Ibu. Ya, selamat malam Pak Selamat Arianto. Malam semua. semuanya. Malam Pak Mikael. Malam. Selamat malam Pak. Senang sekali jumpa lagi. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam Mas Malam Ari. semua. Malam Ibu Mary. Malam. Mas Ari, selamat Oke. malam. Ya, Malam juga malam. Ibu. Selamat malam semua. Selamat malam semua. Selamat Malam. malam. Selamat malam, Suster. Bapak Ibu semua, sekarang jam 7:30 di Jakarta, kita akan segera mulai acara kita malam hari ini. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan, kita boleh bertemu lagi malam hari ini di pertemuan kita yang ke-16 ya. Tidak terasa kami sudah bersama-sama dengan Bapak Ibu semua selama 16 minggu acara virtual pilgrimage series ini, ditambah lagi dengan acara-acara kita yang lain. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, kita mau doa untuk acara kita malam hari ini. Silakan, Arianto. Iya, terima kasih Mike. Kebetulan langgar di belakang rumah saya sedang berdoa juga. Azan, maka ya enggak apa-apa lah kita bareng-bareng ya. Sama-sama berdoa. Muliakan nama Tuhan. Baik, kembali selamat malam para Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian yang bergabung, terima kasih. Dan mari kita awali acara kita dengan doa terlebih dahulu. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesehatan yang boleh kami terima pada malam hari ini sehingga kami boleh hadir di ruang Zoom maupun juga di ruang YouTube. Acara virtual kami setelah kuarta yang kesekian kalinya. Terima kasih untuk kebersamaan kami sehingga acara ini boleh juga menjadi doa kami. Tuhan, berkatilah acara dari awal sampai akhir agar semuanya berkenan kepadamu dan menambah wawasan kami supaya kami lebih tangguh di dalam mengabdimu lewat tugas dan pekerjaan kami setiap hari. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Michael. Amin. Baik, terima kasih Arianto. Kita akan segera mulai. Saya akan segera share screen untuk kita memulai acara kita malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi selamat datang di Stella Quarta Virtual Pilgrimage Series. Ini adalah pertemuan kita yang ke-16. Seperti biasa, Bapak Ibu, mohon untuk semuanya bisa menonaktifkan mikrofonnya, supaya kita bisa mengikuti acara dengan baik. Dan kita semua berdoa supaya tentunya koneksi internet, listrik, dan yang lainnya yang mendukung acara ini juga berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel kami di Pilgrim Loka dan juga di Stella Quarta Official. Jadi ada 2 YouTube channel yang sementara kami gunakan Bapak Ibu untuk acara-acara kami baik live maupun untuk yang siaran ulangan. Bapak Ibu bisa lihat di 2 YouTube channel ini. Kemudian bagi Bapak Ibu yang
belum follow Facebook kami di Stella Quarta Wisata dan Instagram kami di stella.quarta supaya Bapak Ibu tetap bisa mendapatkan update dari acara-acara kami. Juga Bapak Ibu boleh untuk mengirim pesan WhatsApp ke WhatsApp kami di 0818783552 supaya kami bisa bisa mengingatkan Bapak Ibu sebelum acara kami di hari yang sama. Bapak Ibu, kami bekerja sama dengan Yayasan Sesawi untuk mendukung pendidikan calon imam di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius di Mertoyudan dan Seminari Menengah Santo Laurentius di Ketapang, Kalimantan Barat. Untuk Bapak Ibu yang tergerak hatinya bisa melihat datanya di layar ataupun meminta datanya kepada kami. Juga kita mau tetap mendukung karya-karya Fransiskan di Tanah Suci lewat Komisariat Tanah Suci Indonesia. Ya, Bapak Ibu bisa langsung untuk foto dari nomor rekening yang ada, rekening sahabat Holy Land. Bapak Ibu yang belum sampai hari ini mungkin memiliki siarah batin, ya karena sudah bulan Februari sekarang ada promo spesial buku siarah batin bundling dengan penanggalan liturgi 2021, ya harga spesial Rp65.000. Bisa kontak ke toko buku obor dan juga bisa meraih kesempatan untuk mendapatkan tanda kasih siarah ke Tanah Suci bersama kami, Stella Quarta, secara gratis yang bekerjasama dengan toko buku obor. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai acara kita malam hari ini. Ya, minggu yang lalu Bapak Ibu kita sudah bersiarah ke La Salette yang ada di negara Prancis. Malam hari ini kita akan bersiarah ke kota Paris, masih di negara Prancis. Kita akan mengunjungi satu tempat, sebetulnya dua tempat ya. Jadi ada dua gereja yang berdekatan di kota Paris, yaitu Kapel Medali Wasiat dan yang kedua adalah gereja dari Santo Vincentius de Paul. Ya, jadi ada dua tempat yang akan kita kunjungi pada malam hari ini. Karena ceritanya saling berhubungan ya Bapak Ibu antara Santa Catarina Labore dan juga Santo Vincentius de Paul. Dan biasanya karena lokasi gerejanya tidak begitu jauh, kalau Bapak Ibu lihat di peta ini ya, hanya kurang lebih 3 menit saja berjalan kaki Bapak Ibu dari dua tempat tersebut. Kita sudah bisa mengunjungi tempat. Ya, walaupun tidak selalu ya Bapak Ibu kita bisa pergi ke dua tempat ini, umumnya yang pasti kita kunjungi adalah Kapel Medali Wasiat. Baik Bapak Ibu, malam hari ini karena hanya dua tempat yang dikunjungi, jadi ceritanya akan lebih banyak nanti Arianto akan sampaikan mengenai kisah penampakannya dan juga mengenai Santa Catarina Labore dan juga Santo Vincentius de Paul. Baik, Arianto, silakan Arianto bisa mulai. Terima kasih. Terima kasih, Michael. Ya, Romo, Suster, Bapak, Ibu yang terkasih, melalui virtual ini ya kita sudah cukup banyak cerita mengenai Santo Santa maupun juga penampakan-penampakan dan mungkin ada yang kelewatan bisa dilihat di Stella Quarta Official maupun di Pilgrim Loka ya. Dan kali ini saya rasa satu cerita yang cukup menarik karena barangkali Bapak Ibu sebagian besar sudah pernah pergi ke Perancis atau ke Paris khususnya. Dan juga ke kapel ini, banyak yang senang sekali, banyak yang suka dengan kapel ini karena juga sangat kompak, ya, tidak besar, tapi indah sekali. Ya, maka senang sekali para peziarah biasanya datang ke sini dan berdoa. Ya, dan umumnya juga kita sering mengadakan misa ya di kapel ini, ya kadang-kadang di gereja besar, kadang-kadang di kapel kecil, tergantung para suster di sana yang memberikan tempat untuk kita. Ya, tentunya di antara kita ada yang juga pengen tahu lebih mendalam mengenai penampakan di Rue du Bac, Paris. Ya, meskipun kalau ke sana sering kita diberikan brosur-brosur, lalu karena tidak boleh berbicara di dalam gereja, sehingga kita dengan melihat brosur lokasinya kita lalu bisa mengenal lebih mendalam tempat tersebut. Ya, tapi malam ini saya akan cerita pertama adalah penampakan di Rue du Bac itu sendiri, ya.
Kemudian yang kedua saya akan cerita siapa itu Santa Catarina Laboure yang menerima penampakan Bunda Maria, ya. Dan kemudian yang ketiga saya akan cerita mengenai medali wasiat Santa Catarina Laboure atau medali wasiat Bunda Maria yang sangat kita kenal atau sangat terkenal di seluruh dunia, ya. Dan yang terakhir saya akan perkenalkan satu doa dari Santa Catarina yang tampaknya perlu kita kenal juga. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mengenai penampakan di Rudubah, Paris terjadi pada tengah malam. Ya. Tengah malam tanggal 18 menjelang tanggal 19 Juli 1830. Nah, kemarin waktu Ari cerita mengenai penampakan La Salette, ya, penampakan di Rudubah ini mendahului penampakan di La Salette 1846 maupun juga mendahului penampakan di Lourdes 1858. Maka penampakan di Rudubah ini menjadi penting karena ada kaitan yang cukup erat dengan Lourdes, nanti Ari cerita. Pada tanggal 18 malam 19 Juli, tengah malam Santa Maria menampakkan dirinya kepada Suster Catarina Laboure, seorang suster dari kongregasi Putri-Putri Kasih yang didirikan oleh Santo Vincentius a Paulo atau Vincent de Paul dan Santa Luisa de Marillac. Ya, nanti kita perkenalkan juga Santo Vincentius a Paulo. Ya. Nah, penampakan di Rudubah ini terjadi atas seorang suster. Ya. Pada jam setengah 12 malam, 18 Juli, terbangunlah Suster Catarina. Dan dengan jelas sekali terdengar olehnya suara seseorang memanggilnya hingga 3 kali. Suster Laboure, Suster Laboure, Suster Laboure. Maka tampaklah olehnya seorang anak kecil yang berumur kira-kira 4-5 tahun yang berkata kepadanya, "Marilah pergi ke kapel, Santa Maria menantikan engkau." Ia segera berpakaian dan dengan diiringi oleh anak yang memancarkan terang itu, ia pergi ke kapel. Dan di dalam kapel telah bernyala semua lilin dan lampu telah menyala. Anak itu mengantarkannya menuju ke altar. Di sini berlututlah Suster Catarina. Dan setelah menunggu kurang lebih setengah jam lamanya, maka sekonyong-konyong anak itu berseru, "Itulah Santa Maria." Di depan tabernakel, turunlah Santa Maria, berlutut di hadapan sakramen Mahasuci, lalu duduk di kursi imam. Ya, kursinya masih ada sampai hari ini. Dengan satu langkah saja, demikian kata Suster Catarina, saya telah ada di dekatnya. Tanganku kuletakkan di atas lutut Santa Maria. Ya, satu pemandangan yang luar biasa. Di sebelah kiri Michael mempersiapkan slide-nya. Bagaimana dia, Suster Catarina meletakkan tangannya ya di atas lutut Santa Maria. Itulah saat yang berbahagia selama hidupku, kata Suster Catarina. 2 jam lamanya, bayangkan Bapak Ibu, 2 jam lamanya Santa Maria bercakap-cakap dengan Suster Catarina tentang suatu tugas yang hendak dibebankan kepadanya oleh Tuhan dan tentang kesukaran-kesukaran yang akan dialaminya selama menjalankan tugas itu. Lalu sesudah itu pergilah Santa Maria. Maka anak tadi menghantarkannya kembali ke ruang tidur Suster Catarina melalui jalan yang sama yang dilaluinya tadi. Terdengarlah oleh Suster Catarina suara lonceng 2 kali, itu berarti jam 2 pagi. Pergilah ia ke tempat tidurnya, tetapi ia tidak dapat tidur lagi. Tentunya pikirannya diliputi oleh perjumpaan dengan Bunda Maria juga hatinya. Kemudian penampakan yang kedua terjadi pada tanggal 27 September pada tahun yang sama. Pukul 5:30 sore, sesudah Suster Catarina bermeditasi di kapel yang sama,
Sekali lagi Santa Maria menampakkan diri kepada Suster Katarina. Ia memegang suatu bulatan yang di atasnya ada salib. Dengan menengadah, Santa Maria seakan-akan mengaturkan bulatan itu kepada Tuhan dan memintakan berkat-Nya. Segera permintaan Bunda Maria dikabulkan, lalu tampaklah pada jari-jarinya cincin-cincin yang penuh dengan permata beraneka warna, yang satu melebihi yang lain. Permata tadi menyinarkan sinar-sinar yang makin ke bawah makin menebal. Di waktu Santa Maria sedang diliputi oleh sinar yang menyilaukan mata, hilang lenyaplah bulatan itu. Maka ia memandang kepada suster tadi lalu membuka tangannya. Dan dengan berdiri di atas bulatan dunia yang lebih besar, diliputinya lah bulatan itu dengan karunia-Nya. Maka di sekeliling Santa Maria terbentuklah suatu pinggiran yang berbentuk bulat panjang dengan di atasnya kata-kata yang ditulis dengan emas sebagai berikut. O Maria yang semula tak bercela, atau O Maria yang dikandung tanpa noda, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Doa ini menjadi satu doa singkat yang sangat terkenal, yang kadang juga didoakan pada saat kita berdoa rosario. O Maria yang dari semula tak bercela, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Bunda Maria minta supaya medali, dan kita mengenal dengan nama medali wasiat. Dengan gambaran tersebut, nanti dibuat. Di tahun 1854, 24 tahun sesudah penampakan 27 September 1830, Bapak Suci mengeluarkan suatu dogma resmi Maria dikandung tanpa noda dosa. Dan benar-benar ada kaitan yang sangat erat antara penampakan Bunda Maria di Rudubah ini kepada Santa Katarina Laboure dengan penampakan di Lourdes kepada Santa Bernadette di tahun 1858. Ya, 28 tahun kemudian. Yang mengafirmasi dogma gereja tersebut di mana Bunda Maria memperkenalkan diri sebagai yang dikandung tanpa noda dosa. Ya. Itulah salah satu kaitan yang sangat erat antara penampakan Bunda Maria di Rudubah 1830 dan penampakan Bunda Maria di Lourdes 1858. Ya. Lalu mengenai Santa Katarina Laboure sendiri. Bapak Ibu sekalian, Santa Katarina ya dilahirkan 2 Mei 1806 di Veng-le-Moutiers, Côte d'Or, Prancis dengan nama Zu Laboure. Ya, Zu aja. Saya mencoba mencari catatan, saya temukan ada yang mengatakan anak ke-8 dari 10 bersaudara, ada yang mengatakan anak ke-9 dari 11 bersaudara, 8 putra dan 3 putri, ya enggak apa-apa lah. Ya. Dari keluarga besar. Ayahnya Pierre Laboure dan ibunya Louise. Ayahnya seorang terpelajar sekaligus petani yang berhasil. Ketika Zu berusia 9 tahun, ibunya meninggal dunia. Zu sangatlah sedih kehilangan ibunya. Ia masuk ke kamar, berlutut di bawah patung Bunda Maria dan berdoa. Bunda Maria, sekarang engkaulah ibuku. Benar, bagi Santa Katarina, Bunda Maria adalah ibunya. Tak lama setelah ibunya meninggal, Marie Louise, kakak perempuan Zu, masuk kongregasi Suster Putri-Putri Kasih. Oleh karena itu, Zu dan adik perempuannya, Tonin, harus tinggal di rumah untuk membantu ayah mereka mengatur rumah tangga dan juga mengerjakan sawah. Karena tugas-tugasnya itu, Zu menjadi satu-satunya anak di keluarga Laboure yang tidak mempunyai kesempatan untuk bersekolah. Sehingga waktu kecil ia tak dapat membaca dan juga menulis. Sejak Zu menerima komuni pertama di tahun 1818 di usia 12 tahun, setiap hari ia bangun pagi jam 4 pagi, kemudian mempersiapkan diri, lalu
berjalan beberapa kilometer untuk mengikuti misa pagi dan berdoa di gereja. Sama seperti kakaknya, ia juga mempunyai keinginan yang kuat untuk masuk biara. Namun keinginan tersebut ditahannya karena tenaganya masih dibutuhkan di rumah. Ketika usianya 19 tahun, Zhu mendapatkan mimpi yang aneh. Di dalam mimpinya, ia sedang berdoa di gereja di Vangs. Seorang imam tua mempersembahkan misa. Ketika selesai misa, imam tersebut menunjuk dengan jarinya kepada Zhu dan mengatakan, "Anakku, merawat orang-orang sakit adalah perbuatan baik. Suatu hari kelak engkau akan datang kepadaku. Tuhan telah memanggilmu untuk itu. Janganlah engkau lupa." Pada tahun 1828, ketika Zhu berusia 22 tahun dan Tonin 20 tahun, sekarang Tonin sudah bisa menggantikan kedudukannya untuk mengurus rumah tangga. Tibalah saatnya bagi Zhu untuk berbicara kepada ayahnya mengenai panggilan hidupnya. Pierre berusaha mencegah keinginan putrinya dan justru mengirimkannya kepada kakaknya di Paris untuk tinggal bersama Charles, kakaknya yang telah menikah. Suatu hari, Zhu mengunjungi biara suster putri-putri kasih di Rudubah. Ia melihat lukisan terpampang di dinding. Lukisan seorang imam tua. Imam yang mengunjunginya dalam mimpinya di Vangs. Zhu bertanya kepada salah seorang suster di situ, "Siapakah imam itu?" Ya, lihat gambar yang dipersiapkan Michael di sebelah kiri. Lalu suster itu menjawab, "Beliau adalah pendiri kongregasi kami, Saint Vincent de Paul atau Vincencio Apaulo. Dan inilah rencana Tuhan bagi Santa Katarina." Pada bulan Januari tahun berikutnya, ia masuk ke biara kongregasi suster-suster putri kasih, menjadi seorang postulan. Dia ditempatkan di Catillon-sur-Seine. 3 bulan kemudian, ia dikirim menjadi seorang novis. Sesudah postulan, kemudian dia menjadi seorang novis ke biara suster-suster putri kasih di Rudubah, Paris. Dan kemudian Zhu memilih nama Katarina sebagai nama susternya. Ya, jadi nama Katarina adalah nama yang dia pilih ketika beliau menjadi seorang suster. Di biara Rudubah, Suster Katarina memperoleh penampakan yang luar biasa. Selama 3 hari berturut-turut, ia mendapatkan penampakan Saint Vincent de Paul, ya, pendiri kongregasinya, yang menunjukkan hatinya. Lihat di sebelah kiri, Santo Vincent de Paul sedang memegang hati kudus Yesus. Setiap kali dalam warna yang berbeda. Kadang hati tampak putih, warna damai, suci. Kadang berwarna merah, lalu merah, warna api, seperti yang gambar di sebelah kiri. Dan kemudian hitam. Dan inilah indikasi kemalangan yang akan menimpa Perancis dan Paris pada khususnya di masa itu. Di mana Perancis dan Paris sedang mengalami saat-saat yang sulit. Di waktu lain, Suster Katarina melihat Kristus hadir dalam hosti suci. Dan itu terjadi pada 6 Juni 1830. Pesta Tritunggal Maha Kudus. Kristus muncul sebagai raja yang disalibkan, yang dilucuti semua pakaian dan perhiasannya. Pada tanggal 18 Juli 1830, menjelang pesta Santo Vincentius de Paul, yang akan dirayakan keesokan harinya, seorang suster superior menceritakan kepada para novis, termasuk Suster Katarina, keutamaan pendiri kongregasi mereka, serta membagikan kepada mereka masing-masing sepotong kain jubah Saint Vincent de Paul. Dengan sungguh-sungguh,
Suster Katarina memohon bantuan doa Santo Vincentius agar ia diperkenankan memandang Bunda Allah. Kemudian Katarina pergi tidur. 18 Juli 1830 di mana malam harinya Bunda Maria hadir yang tadi ceritakan. Jelaslah bahwa ia adalah seorang suster anggota kongregasi Putri-Putri Kasih atau Caritas yang didirikan oleh Santo Vincent de Paul dan Santa Luisa de Marillac. Penampakan yang dialami oleh Suster Katarina pada awalnya tidak diceritakan kepada teman-temannya, melainkan hanya kepada bapak pengakuannya. Ia ingin dilupakan dan tidak diperhatikan, supaya ia dapat melaksanakan tugas-tugasnya yang sederhana. Sebagai seorang biarawati Putri Kasih, ia seorang suster yang sederhana, cenderung pendiam, dan kadang-kadang menjadi olok-olokan teman-temannya karena sikapnya yang sangat patuh. Setelah penampakannya, Suster Katarina melewatkan 45 tahun hidupnya sebagai biarawati dengan merawat mereka yang tua dan yang sakit di rumah sakit lansia Enghien di Paris. Ia menyimpan semua rahasianya dengan gembira. Ia hanya tertarik untuk melayani Tuhan sesuai dengan kemampuannya. Pada tahun 1876, Suster Katarina merasakan keyakinan batin bahwa ia akan meninggal sebelum akhir tahun berlalu. Menjelang kematiannya, Suster Katarina berusaha melaksanakan permintaan Bunda Maria, yakni agar supaya ia membuat medali yang kemudian nanti akan kita kenal sebagai medali wasiat. Baru pada saat itulah Suster Katarina membuka rahasia dan menceritakan segala sesuatunya kepada suster superior atau muder atau kepala biara. Pada tanggal 31 Desember 1876, Suster Katarina meninggal dunia. Suster superior menceritakan segala rahasia yang telah dipendam demikian lama oleh Suster Katarina kepada suster putri-putri kasih yang lain, yang dengan terkagum-kagum baru menyadari bahwa seorang kudus telah tinggal bersama mereka. Pemakaman Suster Katarina adalah pemakaman yang penuh sukacita. Segala lagu sedih diganti dengan lagu gembira dan ucapan syukur bagi Suster Katarina sendiri, bagi Santa Perawan Maria, bagi medali wasiat yang diminta Bunda Maria untuk dibuat, dan bagi Allah sendiri yang demikian mengasihi kita. Pada tahun 1933, 57 tahun setelah Suster Katarina dimakamkan, makamnya dibongkar. Mereka mendapati jenazah Suster Katarina masih dalam keadaan utuh, seperti pada saat ia dimakamkan. Dan beberapa kesaksian mengatakan, matanya tetap biru dan indah. Kedua belah tangan dan kakinya lemas dan tidak kaku. Seolah-olah ia sedang tidur. Jenazah Suster Katarina dibaringkan dalam peti kaca, seperti Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri, dan ditempatkan dekat altar kapel di 140 Rue du Bac, Paris, tempat di mana Bunda Maria menampakkan diri kepadanya. Saat ini beliau terbaring dalam tidur abadinya di kapel tersebut. Kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau tidak ada misa, kita bisa mendekat dari jarak kurang lebih hanya 2 meter saja. Sekali lagi, beliau wafat di usia 70 tahun. 31 Desember 1876. Sebagai seorang suster dari kongregasi Putri-Putri Kasih. Beliau dibeatifikasi 57 tahun sesudah beliau wafat. 28 Mei 1933 oleh Paus Pius yang ke-11. Dan penobatannya sebagai seorang santa dalam proses kanonisasi dilakukan 14 tahun sesudah beatifikasi, 27 Juli 1947 oleh Paus Pius yang ke-12. Peringatannya setiap tanggal 31 Desember
dan beliau adalah pelindung bagi orang-orang yang terpinggirkan dan lansia atau mereka yang lanjut usia. Kemudian pada bagian yang ketiga, apa arti dan makna medali wasiat Santa Caterina Laboure yang dibuat oleh Bunda Maria sendiri? Ya. Beberapa catatan yang saya buat medali wasiat sebetulnya adalah terjemahan dari bahasa Inggris Miraculous Medal, yang sebenarnya nama aslinya adalah medali Maria yang dikandung tanpa noda. Ya, ini nama aslinya. Tapi karena kemudian terjadi banyak mujizat dengan perantaraan medali ini, lalu dalam perkembangannya umat menyebut medali wasiat. Ya, terjemahan dalam bahasa Indonesia. Gambaran yang kemudian dibuat medali ini terjadi pada penampakan Santa Caterina yang kedua, yaitu 27 November 1830. Dengan janji mereka yang mengenakannya akan menerima karunia-karunia besar dan berkat melimpah akan diberikan kepada mereka yang percaya. Medali wasiat memuat banyak simbol. Bunda Maria berdiri di atas bola dunia, menginjak seekor ular dengan kakinya, seperti ditulis dalam kitab Kejadian bab 3, ayatnya yang ke-15. Di sekitar kepala Bunda Maria terdapat lingkaran 12 bintang. Lihat medali di sebelah kiri, dari gambar yang dipersiapkan Michael. Tangan Bunda Maria terentang dan pada jari-jarinya terdapat cincin yang berlapis permata besar dan kecil yang memancarkan sinar-sinar indah, yang melambangkan rahmat yang dilimpahkan kepada mereka yang memintanya. Di sekelilingnya dalam bentuk oval tertulis suatu doa. Ya Maria yang dikandung tanpa noda dosa, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Yaitu tulisan yang melingkar di pinggir dari medali. Pada bagian belakang medali itu di sebelah kanan, gambar di sebelah kanan, terdapat tulisan huruf M yang artinya Maria. Dengan sebuah garis melintang dan sebuah salib di atasnya. Ini melambangkan kesatuan yang tak terpisahkan antara Bunda Maria dan Yesus. Ya, salib, lalu tulisan M, dan juga garis melintang. Di bawah huruf M, terdapat hati Yesus yang Maha Kudus yang dimahkotai duri di sebelah kiri. Dan hati Maria yang tak bernoda, yang ditembus sebuah pedang. Dan itu dicatat di Lukas bab 2 ayatnya yang ke-35. Kedua hati itu menyimbolkan penderitaan Yesus dan Maria yang terpadu demi penebusan dosa-dosa kita, dosa-dosa umat manusia. Kedua hati dan huruf M serta salib itu dikelilingi oleh 12 bintang seperti yang dicatat dalam kitab Wahyu bab 12 ayatnya yang pertama, ya. Dengan persetujuan Uskup Paris, medali itu dibuat dan kemudian disebarluaskan. Segera terjadilah penyembuhan-penyembuhan fisik dan juga pertobatan. Momen ini menjadi tanda pembaharuan devosi kepada Bunda Maria dan sekaligus kebangkitan Injil. Orang-orang kudus yang mempunyai devosi kepada Maria dan dari medali wasiat, di antaranya adalah Santo Maximilianus Maria Kolbe, ya, lihat di sebelah kiri, yang meninggal di tahun 1941 di dalam kamp konsentrasi Auschwitz, Polandia. Kita pernah cerita juga mengenai beliau. Direktorium atau arahan tentang kesalehan umat dan liturgi yang diterbitkan oleh Vatikan tahun 2002 menyatakan bahwa di antara medali-medali Santa Perawan Maria yang paling luas dipergunakan adalah medali wasiat, yaitu dicatat di nomor 206. Perlu diwaspadai, Bapak Ibu sekalian, agar medali ini tidak dijadikan jimat, tetapi dikenakan dengan sikap doa yang tekun
penuh iman, dan hidup Kristiani yang baik. Saya pernah mendengar juga dari seorang imam fungsi dan makna dari medali wasiat ini. Mengubah, melindungi, dan perantara mukjizat. Maka banyak umat beriman kemudian menyebutnya ajaib. Juga medali wasiat ini mempunyai daya penyembuh, daya bertahan akan penderitaan atau salib yang harus kita panggul setiap hari. Dan juga daya terang atau daya keselamatan jiwa. Ada banyak dari umat Katolik yang mengenakan atau memakai medali wasiat ini. Ya, maka itulah makna dan juga sekaligus arti medali wasiat Santa Caterina Laboure yang diterima gambarannya dari Bunda Maria sendiri. Pada bagian akhir dari cerita Caterina Laboure dan juga penampakan di Rudubah, satu doa yang perlu saya kutip yang boleh kita kenal. Santa Caterina Laboure berdoa, bila saya pergi ke kapel, saya menempatkan diriku di hadapan Tuhan yang Maha Baik, dan saya mengatakan demikian. Tuhan, inilah saya. Berikanlah kepadaku apa saja yang Engkau mau. Jika Dia memberikan kepadaku sesuatu, saya sangat gembira dan saya berterima kasih kepadanya. Jika Dia tak memberikan apapun, saya tetap berterima kasih. Karena saya tidak layak dan pantas menerima apapun lagi. Dan kemudian saya ceritakan segala sesuatu yang ada datang dalam pikiran saya. Saya ceritakan kepadanya penderitaan dan sukacitaku. Lalu saya mendengarkan. Inilah sikap iman dan bagaimana Santa Caterina berada di hadapan Tuhan dengan sikap yang luar biasa. Ini dulu, Michael. Baik, terima kasih Arianto untuk ceritanya yang bagus sekali mengenai penampakan Bunda Maria kepada Santa Caterina Laboure yang terjadi di kapel yang sekarang dikenal sebagai kapel medali wasiat ya, yang ada di Rudubah di kota Paris. Kemudian juga tadi Arianto sudah menyampaikan mengenai siapa itu Santa Caterina Laboure ya. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Arianto tadi sudah bisa memberikan gambaran kepada kita semua dan mempersiapkan kita untuk kemudian sekarang saya akan ajak Bapak Ibu semua bersiarah secara virtual lewat foto-foto ke tempat di mana peristiwa itu terjadi. Bapak Ibu biasanya kalau kita pergi ke kota Paris ya, tentunya yang sangat terkenal dari kota Paris sebagai kota cahaya, sebagai kota mode dunia, sebagai kota yang romantis, sebagai kota yang sangat-sangat tentunya menyenangkan untuk berbelanja ya. Jadi umumnya orang-orang kalau mendengar kata kota Paris itu langsung yang terasosiasi di dalam pikirannya itu adalah shopping. Dan memang tentunya tidak salah karena Paris ini surga boleh dikatakan untuk orang-orang yang senang untuk berbelanja di sana ya. Jadi banyak sekali department store, toko-toko, butik-butik yang mewah-mewah ya. Kalau mungkin brand-brand yang sangat terkenal seperti Hermes, seperti Louis Vuitton dan lain sebagainya itu adalah tentunya hal-hal yang sangat menarik juga dari kota ini. Selain tentunya yang sudah kita kenal yaitu Menara Eiffel. Tetapi Bapak Ibu, di dalam perjalanan ziarah kita, ya kenapa banyak dari para peserta ziarah yang sudah pergi bersama dengan kami, kemudian mereka merasa bahwa pergi ziarah itu lebih menyenangkan dibanding pergi wisata menurut mereka ini ya. Karena mereka bilang begini,
mereka tetap bisa dapat wisata. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah kira bahwa kalau pergi ziarah itu seperti retret yang nggak boleh bicara misalnya ya, atau sangat serius, tidak seperti itu. Tetap saja di dalam ziarah-ziarah kita pasti akan ada waktunya di mana kita punya saat-saat untuk bergembira, saat-saat untuk bergurau, saat-saat untuk mungkin menyampaikan humor-humor yang akan membuat grup menjadi ceria. Tetapi di dalam sebuah perjalanan ziarah tetap tentunya tujuan utama yang kita selalu kedepankan adalah ziarah. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak ada fun-nya, tidak ada gembira-gembiranya. Jadi kenapa kemudian para peserta yang sudah pergi berziarah, mereka cenderung ingin lagi ikut berziarah. Karena mereka bilang bahwa, ya ini istilah mereka ya, rohaninya pasti dapat karena ini perjalanan ziarah, tetapi juga rohananya atau hal-hal yang lain juga mereka tetap dapat. Jadi bisa dalam satu kali perjalanan mereka mendapatkan kedua hal tersebut. Ya, dan ini saya kira yang membuat kenapa perjalanan ziarah itu menjadi sebuah perjalanan yang membawa kesan luar biasa umumnya bagi para peserta. Ya, karena secara rohani mereka diisi, tetapi secara jasmani pun mereka juga diisi dengan pemandangan yang indah-indah dan tempat-tempat yang indah yang dikunjungi ataupun dilewati. Oke, jadi tidak lupa tentunya Bapak Ibu, ketika kita ke Kota Paris di dalam perjalanan ziarah, kita boleh dikatakan selalu datang ke tempat ini, ya, ke tempat yang sangat penting. Selain tentunya kita sudah ke Lourdes biasanya, kemarin kita pun sudah ke La Salette, Bapak Ibu, dan kita sekarang ada di Paris, dan ada penampakan juga yang penting terjadi di kota ini. Di layar Bapak Ibu, ini adalah suasana di satu jalan namanya Rue de Sèvres, ya, dan di jalan inilah Bapak Ibu, ya, kalau saya ambil fotonya, kalau saya berdiri, kalau saya belok kanan, saya akan sampai di Kapel Medali Wasiat. Kalau saya pergi lurus, Bapak Ibu, maka di sebelah kiri di depan sini, ya, ada satu bangunan, mungkin tidak terlalu kelihatan, itu adalah gerejanya di mana ada jenazahnya Santo Vincentius de Paul. Ya, jadi dua tempat yang sangat penting yang biasanya kalau waktu kita cukup, ya kita akan pergi ke dua-duanya. Kita berjalan, Bapak Ibu, dan sampailah kita di Jalan Rue du Bac nomor 140. Ya, di sini adalah biara dari Suster Putri-Putri Kasih. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini di bagian depan dari pintunya, ya, kalau ini kita masuk ke dalam dan kemudian kita berbalik arah, maka kita bisa lihat ada patung ini. Ya, ini patung yang tadi kalau Bapak Ibu sudah mendengar cerita yang disampaikan oleh Arianto, ini adalah patung dari Santa Caterina Labore yang bersama dengan Bunda Maria. Ya, ditulis di sini chapel, ya, disebutnya chapel atau kapel, Bapak Ibu. Notre Dame. Notre Dame itu dalam bahasa Prancis artinya adalah bunda kita atau ibu kita. De la Médaille Miraculeuse, ya, jadi dari medali wasiat. Kemudian di sini juga sekaligus adalah rumah dari Caritasnya Saint Vincent de Paul. Kita jalan Bapak Ibu, ya, melewati pintu gerbang yang tadi dan sampailah kita di halamannya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya, ini bagian yang tadi dan ini adalah bagian yang sebaliknya yang di sebelah kiri. Sebentar ya, ada yang yang mungkin terpencet mikrofon. Oke, kita akan berjalan Bapak Ibu. Bentuknya tidak mirip seperti gereja di sini ya, tetapi seperti bangunan-bangunan biara pada umumnya. Dan kita akan berjalan, kemudian kita akan ketemu salah satunya yang pertama adalah patung di sebelah kiri, yaitu patung dari Santo Vincentius de Paul. Ya, kemudian juga ya pada saat itu di salah satu kunjungan saya di salah satu jendela mereka juga pasang poster dari Vincent de Paul. Ya, Bapak Ibu kita lihat di sini, ya, di sebelah kiri, di gambar yang paling kanan ini, di sebelah kiri, ini banyak sekali plakat-plakat ucapan terima kasih, ya, dari orang-orang yang dikabulkan doanya. Kemudian di sebelah kanan ini ada toko, Bapak Ibu, ya, toko rohani yang tentunya menjual barang-barang rohani, khususnya medali wasiat.
Kita lihat ini patung dari Saint Vincent de Paul, dan ini patungnya Jeanne d'Arc, Bapak Ibu. Ini adalah Santa Pelindung Prancis, dan ini adalah patungnya Saint George. Di salah satu dinding, Bapak Ibu, di sana juga digambarkan lagi tadi ya. Ini foto yang saya ambil dari gambar yang dilukis oleh para suster di dinding dari salah satu tembok. Dia nggak diizinkan. Ya, yang menggambarkan lagi mengenai medali wasiat. Kita masuk ke dalam, Bapak Ibu. Ya, yang menarik dari tempat ini, ya, selama saya bersiarah ke sana bersama dengan grup, ya, pada umumnya tidak pernah sepi, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali senantiasa orang-orang yang berdoa di tempat ini, dan mereka punya cukup banyak jam misa. Ya, jadi seperti yang kita lihat di sini, ini adalah salah satu suasana yang terjadi pada saat itu ketika baru selesai misa. Ya, ini saya ambil foto dari balkon, Bapak Ibu, ya, dari balkon lantai 2 sehingga saya bisa ambil foto ini. Nah, ini ada organnya juga di atas, ya. Nah, ini gambar dari altar, Bapak Ibu, di mana di sini ada patung Santo Yusuf bersama dengan kanak-kanak Yesus, kemudian ada patung Bunda Maria, dan di tengahnya ini ada patung Bunda Maria yang digambarkan menampakkan diri waktu itu kepada Santa Catarina Labore. Kemudian di sini ada mosaik yang indah, Bapak Ibu, menceritakan mengenai peristiwa tersebut, ya. Tadi juga sudah dijelaskan, diceritakan oleh Arianto, bahwa Santa Catarina itu di dalam penampakannya dia menceritakan kalau dia duduk, ya, berlutut di samping dari Bunda Maria yang menceritakan banyak hal kepadanya saat itu. Kalau Bapak Ibu lihat, gereja ini juga ada beberapa lantai di kiri dan kanan, ya, seperti balkon di atas. Umumnya Bapak Ibu, kalau kita datang sebagai grup, kadang-kadang kita bisa misa di sini, ya, di altar utama, tetapi kadang-kadang juga kita dikasih misa di sini, Bapak Ibu. Ya, ada satu ruangan di sebelah kanan di atas. Nah, ini salah satu suasana waktu itu saya sempat merayakan Ekaristi di altar utama juga di Kapel Medali Wasiat ini. Patungnya indah sekali, seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Arianto, ya, ada 12 bintang, ada cahaya yang keluar dari tangannya, ya, semua digambarkan persis seperti yang diceritakan oleh Santa Catarina Labore. Ya, ini waktu itu saya sempat misa. Ini dari beberapa peristiwa yang berbeda, ya, Bapak Ibu, saya ambil fotonya. Ya, kemudian ini salah satu momen yang saya juga nggak pernah lupa. Waktu itu saya di tahun 2008 pernah pergi bersama dengan 5 romo, Bapak Ibu, di dalam satu rombongan. Dan yang membimbing semuanya itu waktu itu adalah romo yang sudah almarhum sekarang, romo yang saya kira kita semua kenal, yaitu Romo Maria Mitrodarmo, ya. Romo Maria Mitrodarmo dari Kalimantan waktu itu, ya, sempat juga bersiarah. Dan kita juga merayakan Ekaristi di tempat ini. Ya, menyenangkan karena Romo Maria Mitrodarmo orang Italia, tetapi dia juga bisa bahasa Prancis. Jadi waktu itu banyak sekali juga, ya, umat yang datang dari umat lokal pada saat itu yang kemudian bergabung di dalam misa kita. Kita lihat dari sudut yang lebih dekat, ya, Bapak Ibu, gambar yang tadi peristiwa penampakan yang terjadi. Ya, nah di sini Bapak Ibu di bagian sebelah kanan, ya, ada satu bagian di mana terdapat kursi di sana. Ya, ini adalah kursi imam di mana peristiwa penampakannya terjadi, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi digambarkan di dalam lukisan Bunda Maria yang duduk dan kemudian Santa Catarina Labore berlutut di samping Bunda Maria. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, di tempat di mana ada kursi imam ini, di atasnya ini ada patung Santo Vincentius de Paul, ya, dan di situ Bapak Ibu ada satu relikwi dari jantungnya Santo Vincentius de Paul yang ada di gereja ini. Jadi, ini adalah patungnya, di sini ada satu tempat untuk menempatkan relikwinya. Ini Santo Yosef, Bapak Ibu, yang ada di sebelah kiri tadi, ya. Jadi bagus sekali kapelnya, indah sekali, cantik sekali.
Dan ini Bapak Ibu tentunya yang menjadi ya, semua orang pasti datang mau langsung untuk berdoa di hadapan dari jenazahnya Santa Catarina Labore yang masih utuh, yang disimpan di dalam peti kaca yang ada di sebelah kanan. Ya, Santa Catarina Labore seperti yang tadi Arianto sudah ceritakan, bahwa jenazahnya ketika dibongkar tahun 1933 itu masih utuh ya. Jadi sekarang disemayamkan di tempat ini. Kita lihat dari sudut yang lain, Bapak Ibu, jenazah dari Santa Catarina Labore. Posisinya ada di sebelah kanan dari altar kalau kita menghadap ke altar. Di sini juga Bapak Ibu ada jenazah yang lain yang disemayamkan di dalam peti kaca yang posisinya ada di sebelah kiri, yaitu jenazahnya dari Santa Luisa de Marillac. Ya, dialah yang bersama Santo Vincentius de Paul mendirikan kongregasi Putri-Putri Kasih ini. Ya, jenazahnya juga disemayamkan di dalam kapel ini. Nah, ini fotonya dari lebih dekat, Bapak Ibu. Jadi, di sebelah kiri, kalau kita menghadap altar, jenazahnya Santa Luisa de Marillac. Di sebelah kanan, itu jenazahnya Santa Catarina Labore. Ya, kadang-kadang kalau kita datang ke sana, mungkin tidak sempat mendengarkan dengan baik, ya mungkin bisa saja kita menganggap bahwa yang ini Santa Catarina Labore, karena memang posisinya lebih kelihatan, karena lebih tinggi ya, tidak di bawah seperti Santa Catarina Labore yang ada di sebelah kanan. Santa Luisa de Marillac itu peti kacanya lebih tinggi posisinya di sebelah kiri. Iya, masih ada yang. Oke, baik Bapak Ibu, kiranya sedikit tadi mengenai kapel Medali Wasiat, tempat yang sangat indah yang biasa kita kunjungi di Paris di dalam perjalanan kita. Nah, selanjutnya saya akan kembali kepada Arianto untuk mengisahkan mengenai Santo Vincentius de Paul. Silakan Arianto. Kalau ada yang mau ditambahkan boleh Ari, silakan ya dari kapel Medali Wasiat. Thank you. Iya, Michael. Thank you, Michael. Ya, memang hampir semua peserta ziarah yang saya bawa ke tempat ini, mereka suka sekali tempat ini, Michael. Bapak Ibu sekalian, Ya. suasana tenang, hening, kapel yang cantik ya. Dan saya percaya teman-teman yang pernah ke sana dan mendengarkan bergabung malam hari ini pasti setuju dengan saya. Ya. Syukur kalau kita boleh merayakan Ekaristi di sana seperti pengalaman Michael ya. Saya juga pernah pergi dengan Romo Maria Mitrodarmo, seorang pencinta Bunda Maria yang luar biasa ya. Beliau devosi kepada Bunda Maria luar biasa itu. Oke, Michael, mengenai Santo Vincent de Paul atau Vincentius a Paulo, Bapak Ibu sekalian, mungkin cerita saya ini menghantar sajalah, karena ini seorang santo besar, Bapak Ibu, ya. Mungkin kita bisa lebih dalam mengenal beliau karena bagi gereja ini adalah seorang santo yang hebat. Ya, coba kita dengarkan sedikit ya dari cerita saya. Bapak Ibu sekalian, Santo Vincentius a Paulo atau Vincent de Paul, dia adalah tokoh pembaharu gereja Katolik di Perancis. Di Indonesia, nama Vincentius a Paulo banyak dipakai, Bapak Ibu. Ya, misalnya Rumah Sakit Katolik di Surabaya, SD dan SMP Katolik di Garum, di Blitar dan Surabaya, lalu satu paroki di Surabaya dan satu paroki di Kediri, juga di Kalimantan Selatan, di Malang, ada SMA Seminari Garum, dan juga Panti Asuhan di Jakarta yang sangat famous ya, Panti Asuhan Vincentius yang dikelola oleh Romo Fransiskan ya. Dan barangkali masih ada yang lain yang mungkin saya juga tidak tahu ya, tapi nama Vincentius sangat populer dikenal lebih-lebih karena memang spiritualitasnya. Ya, kita lihat bahwa Santo Vincentius juga disebut sebagai bapak orang miskin karena pelayanannya kepada orang miskin. Oleh Paus Leo yang ke-13, Paus pencetus ajaran sosial gereja, Santo Vincentius dideklarasikan sebagai santo pelindung karya amal cinta kasih gereja Katolik.
ya santo pelindung bagi karya amal cinta kasih Gereja Katolik. Bersama Santa Luisa de Marillac, waktu itu oleh Paus Yohanes ke-23 dalam suratnya Omnibus Mater, ya bersama-sama dengan Santa Luisa de Marillac, ya. Vincentius Paulo lahir di Puy Gascony, Prancis 24 April 1581 dari keluarga petani miskin. Sejak kecil ia membantu kerja sebagai penjaga ternak. Vincentius bisa bersekolah karena ada bantuan dari seorang bangsawan. Pada umur 15 tahun, keluarga dan desanya ditinggalkan untuk sekolah di kota Dak. Ia menyelesaikan sarjana teologi di kota Toulouse pada tahun 1604. Sebelum menyelesaikan teologinya, ia ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 23 September 1600. Saat itu umurnya baru 19 tahun, hampir 20 tahun, masih sangat muda. Ya, karena teologi juga belum selesai pada waktu itu. Ketika pada suatu perjalanan ya dari riwayat hidup yang ada pada beliau, kapal yang ditumpanginya diserang oleh bajak laut sehingga Vincentius ditangkap dan kemudian dijual sebagai budak di Tunisia. Selanjutnya ia dijual ke pelbagai orang selama 2 tahun. Hingga akhirnya ia berhasil menyelamatkan diri dan kembali ke Perancis. Setelah kembali ke Perancis, ia melayani di sebuah paroki sebagai seorang imam selama 10 tahun, ya, imam diosesan, ya. Kemudian ia mengumpulkan beberapa imam projo atau diosesan untuk mengadakan kunjungan ke seluruh daerah yang biasanya tidak terjangkau di dalam pelayanan, seperti lorong-lorong kota Paris dan juga desa-desa yang jauh. Ia dan kelompok imam yang dipimpinnya tersebut memberikan pelayanan kepada orang-orang miskin, anak-anak yang ditelantarkan orang tuanya, orang-orang sakit, dan sebagainya. Kemudian ia juga membentuk organisasi para suster untuk melakukan kegiatan amal. Langkah selanjutnya sebagai seorang imam, Vincentius berusaha mencari uang. Pertama-tama dia berjuang untuk menjadi seorang pastor di desa Til, tidak jauh dari desa asalnya. Dan menjadi pastor paroki pada saat itu sama dengan mendapatkan jabatan yang menghasilkan uang. Namun upayanya gagal karena rupanya sudah ada romo paroki yang ditempatkan di paroki tersebut melalui keputusan dari Roma, ya. Lalu ia kembali ke kota Toulouse. Kegagalan demi kegagalan mendapatkan penghasilan membuat Vincentius berpikir, apa yang Tuhan kehendaki dari dirinya? Itulah pertanyaan yang mengusik hatinya. Perjumpaan dengan orang-orang miskin di Catillon de Dombes dan khotbah di gereja desa Volvier di tahun 1617 membuatnya tergerak untuk beralih dari hidup mencari penghasilan untuk diri sendiri kepada hidup hanya untuk mengabdi Tuhan dan orang miskin. Bimbingan rohani dengan orang suci yang dikaguminya pada waktu itu, yaitu Franciscus de Sales, uskup Geneva, juga makin meneguhkan pertobatannya untuk mengabdi Tuhan dalam diri orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar. Setelah semakin mantap dalam perjalanan dan pilihan hidupnya, Vincentius menghimpun beberapa kawan imam yang dia sebut sebagai Romo-Romo CM, Romo-Romo Lasaris. Pada tanggal 17 April 1625, CM merupakan singkatan dari Congregatio Missionis atau kongregasi misi, kelompok Romo atau bruder yang bertugas mewartakan sabda Tuhan di desa-desa yang tidak terlayani oleh imam pada umumnya. Sebab pada waktu itu, para imam umumnya lebih memilih tugas di kota daripada di desa. Karena apa? Karena di kota mereka mendapatkan penghasilan. Saat ini kongregasi misi memiliki anggota sekitar 4.000 orang yang terdiri dari imam, bruder yang tersebar di wilayah-wilayah Eropa,
Afrika, Amerika Latin, di Asia termasuk Indonesia, ya, banyak berkarya juga di Jawa Timur, dan juga Australia serta Kepulauan Pasifik. Lihat salah satu di sebelah kiri yang dipersiapkan oleh Michael, ya, kayak seperti simbolnya, ya. Aku diutus untuk mewartakan kabar gembira kepada orang-orang miskin. Ya, ini simbol di sebelah kiri yang dipersiapkan Michael. Ya. Seperti pendirinya, CM atau Kongregasi Misi ini mengenakan semangat Kristus yang mewartakan Injil kepada orang-orang miskin. Semangat itu diterjemahkan dalam karya-karya pendidikan calon imam di seminari, juga pendidikan awam, berkarya di paroki, dan juga universitas, serta aneka karya pastoral yang lain. Di samping CM, Vincentius juga mendirikan kongregasi Suster Putri-Putri Kasih di tahun 1633 bersama dengan Santa Luisa de Marillac. Suster Putri Kasih dalam sejarah gereja adalah suster-suster pertama yang memiliki ciri khas dapat berkarya merasul, berkeliling dari pelosok desa ke desa atau di kampung-kampung kota, mengunjungi, merawat, dan melayani orang-orang miskin. Sebab pada zaman itu yang disebut suster biasanya tinggal di dalam biara. Dalam sejarahnya, suster-suster Putri Kasih adalah para biarawati yang aktif melayani dan merawat yang sakit dan terluka pada waktu perang. Baik semasa Perang Saudara sesudah Revolusi Prancis, maupun Perang Dunia Pertama dan Kedua, juga di tahun 1945, ya, jumlah mereka pernah mencapai 45.000 suster. Tahun 2010 jumlah mereka menyusut menjadi sekitar 23.000. Selain CM, ya, Romo-Romo, Bruder, dan juga PK Putri Kasih, Vincentius juga mendirikan Asosiasi Persaudaraan Cinta Kasih yang pada zaman itu, abad ke-17, anggotanya terdiri dari ibu-ibu bangsawan Perancis. Di Indonesia, asosiasi ini disebut AC atau Asosiasi Ibu-Ibu Cinta Kasih. Pengaruh Santo Vincentius juga sangat nyata dalam semangat pelayanan Santa Teresa dari Kalkuta yang juga kita kenal. Ibu Teresa pernah mengatakan bahwa Santo Vincentius Apaulo adalah inspirasi pelayanannya. Pelayanan cinta kasihnya kepada orang-orang terlantar. Dan spiritualitas Vincentian, yaitu mencintai Allah dengan mencucurkan keringat dan dengan menyingsingkan lengan baju. Ya, jadi tidak hanya doa. Bagi Vincentius, doa harus dilanjutkan dalam karya. Lalu karya dibawa dalam doa. Ya, itulah spiritualitas yang khas dari Santo Vincentius yang kita kenal, baik dari Romo-Romo maupun karya-karya mereka. Ya, doa dilanjutkan dalam karya dengan mencucurkan keringat dan menyingsingkan lengan baju. Lalu karya dibawa dalam doa. Dan ada satu anjuran dari Santo Vincentius bagi para susternya, demikian. Bila suster terpaksa meninggalkan doa untuk melayani orang miskin, janganlah cemas. Karena itu berarti meninggalkan Tuhan untuk berjumpa lagi dengan Tuhan dalam diri orang miskin. Ya, menarik ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan kepada Romo-Romo CM, Santo Vincentius mewariskan 5 keutamaan untuk hidup sehari-hari. Yang pertama, kesederhanaan. Yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, kelembutan hati. Yang keempat, mati raga. Melakukan sesuatu yang bahkan tidak disukai. Yang kelima, semangat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Itulah pesan Santo Vincentius kepada para susternya maupun juga kepada para imamnya dan spiritualitas yang juga dihidupi di dalam pelayanannya. Santo Vincentius meninggal di Paris di tanggal 27 September
1660 dalam usia 79 tahun. Beliau dibeatifikasi oleh Paus Benediktus yang ke-13, 13 Agustus 1729, dan kemudian kanonisasi beliau diangkat menjadi seorang santo oleh Paus Clemens yang ke-12, 16 Juni 1737, pestanya 27 September. Demikian Bapak Ibu, seorang santo besar telah hadir di dalam gereja dan memberikan satu inspirasi bagi banyak karya kerasulan kepada orang-orang miskin dan terlantar, tidak hanya dengan doa, tetapi juga dengan karyanya. Demikian Michael. Baik, terima kasih Arianto. Ya, jadi Bapak Ibu, kisah yang indah sekali mengenai Santo Vincentius de Paul. Ya, tadi ada sedikit tambahan juga dari Arianto yang sudah disampaikan ya kepada kita semua. Kalau tadi kita sudah kunjungi kapel medali wasiat Bapak Ibu, setelah dari sana kalau waktu kita cukup, maka kemudian kita biasanya bisa pergi ke tempat yang berdekatan saja, ya kurang lebih sekitar 250 meter saja berjalan kaki, dan sampailah kita di gereja ini. Gereja ini Bapak Ibu adalah gereja Santo Vincentius de Paul. Kita lihat bagian dalamnya indah sekali, ya, dan di bagian altar Bapak Ibu, saya coba tunjukkan di sini, di atasnya kalau Bapak Ibu bisa lihat, ya ada peti kaca, ya di mana di sini ada patung malaikat juga, di mana di sana terbaring jenazahnya Santo Vincentius de Paul. Jadi kalau kita datang ke tempat ini Bapak Ibu, kita bisa naik ya lewat satu tangga ada di belakang altar untuk kemudian kita bisa memegang peti jenazahnya Santo Vincentius de Paul. Kita lihat ya Bapak Ibu dari posisi yang lebih dekat sudah lebih terlihat di sini jenazahnya yang terbaring, ya ada wajahnya di sebelah kiri ya Bapak Ibu dan kakinya di sebelah kanan. Jadi kita naik dari sebelah kiri dan kita akan turun dari sebelah kanan biasanya. Kita naik ke atas Bapak Ibu dan kita bisa melihat jenazah Santo Vincentius de Paul yang disemayamkan di gereja ini di dalam peti kaca. Ya, tentunya biasanya kita berdoa pribadi di tempat ini. Ya, umumnya tidak terlalu ramai Bapak Ibu. Saya hampir-hampir tidak, mungkin saya pernah 2 kali saja datang di tempat ini, dan dalam 2 kali kesempatan itu rasanya saya hampir-hampir tidak ketemu peziarah yang lain. Ya, beda dengan di kapel medali wasiat yang selalu ramai. Jadi kalau di kapel Vincentius de Paul ini relatif lebih sepi. Ya, jadi kalau kita mau berdoa di hadapan jenazahnya Santo Vincentius de Paul di tempat ini, itu kita nggak perlu sampai harus buru-buru misalnya ya, kita bisa punya cukup kesempatan dan waktu untuk bisa berdoa secara pribadi di depan jenazahnya Santo Vincentius de Paul. Ya karena praktis tidak ada antrian, ya relatif sepi. Jadi ini Bapak Ibu 2 tempat yang biasa kita kunjungi ya, tidak terlalu banyak fotonya karena memang main point-nya ada di sini saja, di jenazahnya dari Santo Vincentius de Paul yang disemayamkan di tempat ini. Baik Bapak Ibu, saya kira demikian sharing untuk malam hari ini mengenai kapel medali wasiat, kemudian mengenai gereja Santo Vincentius de Paul, dan juga kisah-kisah yang ada di sana, baik dari penampakan Bunda Maria dari medali wasiat, kepada Santa Catarina Labore, dan juga tentang Santo Vincentius de Paul, yang perannya sangat penting tentunya ya. Kalau Bapak Ibu ingat tadi sudah disampaikan oleh Arianto, jauh sebelum Suster Catarina Labore itu masuk ke biara Putri Kasih, dia sudah bertemu di dalam mimpinya dengan Santo Vincentius de Paul. Dan dia kaget sekali ya, waktu kemudian dia datang di biara Putri Kasih dan melihat foto dari Vincentius de Paul yang ternyata sudah menyapa dirinya jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, seperti mengundang Suster Catarina untuk memang ada di biara tersebut bersama dengan kongregasi Putri-Putri Kasih. Ya, jenazahnya juga masih utuh, Mike.
Ya, jenazahnya masih utuh, betul. Ya, jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu dari apa yang disampaikan malam hari ini. Saya coba cek di kolom chat. Nah, di kolom chat tidak ada yang bertanya ya. Pokoknya sudah jelas semua ya malam hari ini atas Boleh apa buka yang mikrofon juga, disampaikan. Mike, kalau mau Ya, tanya. boleh juga kalau mau tanya lewat mikrofon, silahkan Bapak Ibu. Ya. Arianto, silahkan kalau ada yang mau ditambahkan. Michael mau Iya, tanya, Michael. Pak. Oh Oh ya, ya, Pak silakan, Gunawan, Pak. moga. Saya Gunawan, Pak. Iya, silakan Pak Gunawan. Iya. Saya mau tanya itu kalau betul-betul ziarah itu jarak tempuh antara Rudebah ke La Salle itu berapa jauh ya? Kurang lebih 700-an kilo, Pak, dari La Salette ke Paris ya. Enggak ya? Iya, Cukup jauh. Iya, Kalau jauh. kalau ada daerah virtual gitu, nantinya kalau sudah aman corona, itu biasanya kalau ziarah ke daerah Prancis itu kemana aja ya? Arianto, silakan. Iya, Pak Gunawan, terima kasih pertanyaannya. Iya, di Prancis kita biasa ambil yang paling populer dulu ya, pasti Lourdes ya. Kemudian tadi yang kita ceritakan itu di Rudebah kalau di Paris ya. Kemudian kemarin kita cerita La Salette ya. Dan sebetulnya ada saja tempat-tempat ziarah seperti Bernadetta di Nevers, itu juga di Paris ya. Itu tidak jauh dari Paris ya. Di Nevers itu jenazah Santa Bernadetta. Kemudian mungkin seperti tempat-tempat yang terkenal, Le Puy de Dôme ya, lalu beberapa katedral di Chartres ya, atau di kota-kota lain yang juga cantik ya, itu bisa dikunjungi juga ya. Misalnya juga di mana Paray-le-Monial, Rick. Paray-le-Monial itu Hati Kudus Yesus ya. Terima kasih Michael, diingatkan ya. Itu juga sangat penting, sangat terkenal. Penampakan Hati Kudus Yesus kepada Santa Margareta Maria Alacoque, ya itu juga penting. Kemudian Marseille juga ada, ya itu satu gereja di atas bukit yang sangat terkenal, Bunda Maria de la Gare, ya. Ya kurang lebih itu, Pak. Santo-santo yang lain tentunya juga masih ada, ya. Yang berdekatan begitu ya? Iya. Jadi umumnya Pak dengan rute perjalanan yang kita buat, ya. Ziarah itu nggak bisa. Ya, agak terputus, tapi memang tidak bisa dalam satu kali kesempatan biasanya Pak. Kita hampir-hampir selama ini tidak pernah membuat satu ziarah yang khusus di Perancis saja. Ya, walaupun itu sangat dimungkinkan, karena pada umumnya para pesiara lebih senang kalau ke banyak negara ya. Jadi kecuali ada permintaan khusus, maka kita bisa saja ziarah di satu negara, misalnya hanya di Prancis. Ada satu tempat lagi, mungkin nanti kita akan kunjungan juga di dalam virtual kita yang berikut, yaitu Santa Teresia Lisieux. Ya, itu juga ada di Prancis. Itu juga tempatnya bagus sekali ya. Di Lisieux ya. Itu biasanya kita kombinasi dengan kunjungan ke Mont Saint-Michel yang ada di Normandy. Ya, jadi cukup banyak tempat Pak Gunawan yang bisa dikunjungi di Prancis yang pasti. Tapi umumnya di dalam pesiarahan kita jarang sekali ya, hampir-hampir kita membuat satu perjalanan ziarah yang hanya khusus di Prancis. Ya, ataupun hanya khusus di Italia, apalagi Italia ya Pak ya. Italia tentunya banyak sekali tempat-tempat ziarahnya. Mungkin setiap kota pasti ada tempat ziarahnya tuh Pak kalau di Italia mungkin. Iya. Ya. Ya, makasih Pak Michael. Ya, ini ada kasih, pertanyaan dari Ibu Yosefin. Ya, Ibu Yosefin, di Gereja Medali Wasia dulu kalau tidak salah ingat ada 3 jenazah utuh, satunya lagi santo. Saya lupa posisinya di kanan altar. Ya Ibu Yosefin, saya rasa 2 ya, yaitu Suster Catherine Labore, lalu tadi Suster Santa Luisa de Marillac, dan santo itu tadi yang Michael jelaskan, yaitu Santo Vincentius de Paul, dan itu relikwi. Ya,
relikuinya saja karena jenazahnya ada di gereja lain tadi yang Michael sudah jelaskan ya, di tempat lain yang tidak jauh juga dari Rudubah ya. Itu Ibu Yosefin. Ya. Silakan Ya, kalau ada jadi yang lain. ya. Jadi mungkin di gereja yang tadi ya, Vincentius de Paul, mungkin ya, karena biasanya kalau ada waktu kita bisa kunjungi dua-duanya, tetapi tidak selalu ya. Makanya saya sering kali pergi ke Kapel Medali Wasiat, tapi tidak selalu saya pergi ke gerejanya Vincentius de Paul. Ya, karena biasanya kita tidak punya terlalu banyak kebebasan waktu kalau di kota Paris ya, Bapak Ibu, acaranya padat sekali. Karena kalau di Paris, Bapak Ibu, seperti tadi saya ceritakan, pasti kita harus kasih spare waktu buat shopping ya. Walaupun dalam perjalanan ziarah, pasti kalau sudah sampai di Paris, khususnya ibu-ibu pasti senang sekali kalau ada kesempatan shopping. Ya, ada department store besar ya, namanya Lafayette kalau di sana. ada waktu, ya Michael, kalau ada waktu banyak ya, memang bisa saja kunjungan rohani kita tambah ya. Dan juga kalau Bapak Ibu yang ke sana sendiri, ya ada banyak tempat ziarah juga yang bisa dikunjungi, misalnya di Montmartre ya. Montmartre itu juga ditatakan tabernakel atau hosti kudus, hosti suci itu 24 jam di sana ya. Satu tempat yang indah juga ya. Atau juga di Notre Dame yang beberapa waktu lalu terbakar hebat ya di bagian atap ya. Itu juga salah satu tempat ziarah ya. Juga mereka yang mengenal Paris, ada gereja-gereja yang indah di Paris tentu saja. Jadi tidak hanya shopping ya, tetapi untuk mereka yang jalan sendiri biasanya bisa kunjungan ke banyak tempat dengan ini, dengan kereta bawah tanah, metro ya. Itu sangat mudah di Paris ya. Karena jalurnya demikian banyak termasuk ke Rudubah ya. Itu juga bisa dengan metro ya. Hanya kalau di Italia, terus terang di Roma itu sulit ya kita memakai metro bawah tanah karena jalurnya cuma sedikit, 2 atau 3 ya. Tapi kalau di Paris itu jalurnya benar-benar banyak sekali ya. Itu kita bisa mempergunakan sarana itu ya. Ya, Mike. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau masih ada boleh disampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lihat di chat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Iya, ada yang Bisa komen akhiri ini juga ya. pantesan banyak gedung pakai nama Vincentius. Misal Panti Asuhan Vincentius di Matraman, Asrama Vincentius di Katedral Bogor dan sebagainya. Iya benar ya, dengan cerita ini kita jadi tahu bahwa sebetulnya kita mempunyai seorang santo besar yang banyak menginspirasi gereja dan pelayanan gereja yang luar biasa yang kadang-kadang bahkan tak tersentuh oleh negara ya, orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang terlantar ya, bahkan juga tidak hanya gereja, ada banyak karya seperti ini yang dilakukan oleh para awam ya. Itu juga luar biasa ya, yang diinspirasi oleh Santo Vincentius Paulo atau Vincent de Paul, Mike. Iya, oke, baik Ari. Oke, baik Bapak Ibu. Oh, ini ada jenazah San Luisa yang ada, Saint Louis de Marillac ya. Iya, ada di Rudebak, betul. Jadi Santa Luisa de Marillac yang tadi kalau kita menghadap altar di sebelah kanan, di bawah posisinya itu jenazah Santa Catarina Labore, di sebelah kiri yang ada di kiri altar itu agak sedikit tinggi, itu adalah jenazahnya Santa Luisa de Marillac. Ya, jadi ada 2 jenazah yang disemayamkan di dalam peti kaca di Kapel Medali Wasiat yang ada di Rudubak di kota Paris. Ya. Untuk datang ke tempat ini bagi Bapak Ibu, ya bagi Bapak Ibu yang mungkin karena ke Paris saya kira banyak juga yang pergi sendiri ya, tidak sulit tadi. Jadi di dekat situ ada satu tempat patokan saja ya. Ada supermarket besar juga, Bon Mars namanya. Ya, Bon Mars itu besar sekali di situ. Itu ada di persimpangan jalan antara Rudubak dan Rue de Sèvres tadi. Ya, tidak terlalu sulit untuk dicari.
Pak Michael Oke, tanya, baik. Syandak Iya, itu silakan, juga Ibu. santa. Baik. Suara kamu hilang, Mike. Syandak itu juga santa ya, Pak Michael? Jeanne d'Arc Santa, ya. Oh, Ya, santa Jeanne ya? d'Arc Santa. Santa, ya. Oh, Santa. tapi enggak Santa pelindungnya Prancis. Iya, Santa pelindungnya Prancis. Tapi enggak ada kapelnya ya, khusus. Kapel di Lourdes ada, Mike, khusus untuk Jeanne d'Arc? Kapel di Lourdes yang sebelah mana ya, Rik? Saya lupa. Ada Yang di Krip ya, Rik? Di Krip ya? Oh iya, di Krip. Ya, ada. Tapi kalau di Paris saya belum pernah. Mungkin pasti ada ya, Bu ya, Bu Leni ya. Tetapi saya belum pernah ke sana sih. Tapi nanti saya coba cari tahu ya. Ya, mengenai karena buat ya negara Prancis juga santa yang besar tentunya. Santa pelindungnya Prancis. Mike, ada pertanyaan dari YouTube, Mike. Dari Ibu Maria Regina. Silakan. Bagaimana dengan orang suci di Asia yang jenazahnya masih utuh? Apakah dibeatifikasi juga dan dengan penetapan dari Paus di Roma? Ya, mungkin kalau saya mencoba jawab, meskipun saya juga saya harus ingat siapa santo santa di Asia yang jenazahnya masih utuh ya. Tetapi Bapak Ibu, sebelum sampai ke sana, seorang santo atau santa dikanonisasi atau dibeatifikasi tidak harus jenazahnya masih utuh, tidak harus ya, bahkan mungkin lebih banyak yang tidak utuh ya. Tapi jelas bahwa semuanya melalui proses dan penetapan dari Roma ya. Sejauh Ari ketahui, seseorang sebelum diangkat atau ditetapkan sebagai seorang santo atau santa itu melalui proses 4 tahap ya. Yang pertama itu Servus Dei, jadi memang harus diakui oleh keuskupan setempat, ya itu mutlak, ya. Dan kemudian atau Servus Dei itu hamba Allah, kemudian Venerabilis yang layak dihormati, jadi sudah meningkat, ini sudah dari Vatikan, dari Paus sendiri, Venerabilis, ya. Dan kemudian beatifikasi atau seseorang dinyatakan yang berbahagia, beato atau beata ya dalam proses beatifikasi. Dan kemudian yang terakhir diangkat menjadi santo atau santa dalam proses kanonisasi. Ya, ini yang terakhir seseorang dinyatakan sebagai santo atau santa ya, dan pasti mereka harus sudah meninggal ya, tidak bisa orang yang masih hidup disebut santa atau santo. Meskipun kadang ada orang yang memanggil seperti Santa Teresa atau mungkin dulu Santo Fransiskus ya, sebelum meninggal sudah banyak orang memanggil seperti itu ya. Tapi pasti itu hanya panggilan ya, bukan satu ketetapan dari Roma ya. Jadi sekali lagi untuk proses yang kedua Venerabilis, beatifikasi maupun kanonisasi itu memang sudah harus dari Roma. Ya. Ya, Michael. Mike, suara. Oke, baik Bapak Ibu. Ya, sorry. Oke, ada lagi ya. Ya, terima kasih Arianto untuk tambahannya. Jadi kita di dalam gereja Katolik ya, Bapak Ibu punya begitu banyak hal-hal yang sangat menarik, hal-hal yang kita bisa lihat tentunya ya, seperti beberapa waktu yang lalu kita juga sudah melihat jenazah Santa Bernadette yang masih utuh di kota Nevers. Ya, hari ini saya dan Arianto membawa Bapak Ibu untuk melihat jenazah Santa Caterina Labore yang juga masih utuh di kota Paris. Ya, dan begitu banyak juga tentunya di tempat-tempat yang lain. Michael, ya, itu salah satu kekayaan dari gereja Katolik ya. Silakan, Rik. Ya, kalau tadi Ibu Maria Regina juga mengatakan orang suci di Asia ya, mungkin saya belum kepikir siapa yang masih utuh jenazahnya, tetapi saya pernah ke Jepang, ya, menyusuri jejak-jejak Santo Fransiskus Xaverius, ya, jenazahnya masih ada di India di Goa, ya. Kemudian saya juga menyusuri para martir di Jepang yang luar biasa, ya. Saya masuk dari Kagoshima, ya, kemudian juga ke salah satu pulau, ya, yang juga
banyak martirnya, banyak sekali di Jepang martir yang terbunuh ya. Kemudian Korea, ya ini banyak sekali martir ya. Santo Santa dari Korea juga banyak selain Jepang ya. Kemudian di Vietnam ya itu juga itu tempat ziarah Bunda Maria ya. Jadi di Asia iman sangat berkembang di Korea, Jepang ya. Dan tentu saja ya di Indonesia meskipun kita belum mempunyai Santa dari Indonesia, tapi perkembangan iman di Indonesia apalagi dengan jumlahnya secara kuantitas juga sangat besar ya. Dan kita juga mendapatkan tempat yang baik sekali di Vatikan, di Roma ya. Juga Afrika berkembang juga dengan sangat baik ya. Sementara gereja-gereja di Eropa justru melorot ya. Di Amerika Latin juga berkembang baik ya. Di Amerika mungkin melorot lagi ya. Mudah-mudahanlah suatu saat kita bahkan mempunyai paus yang berasal dari Asia. Ya, mudah-mudahan. Ya. Michael. Ya, thank you Arianto. Iya, ya. Tadi Arianto bilang kalau di Eropa, ya memang gereja mungkin tidak seramai di Indonesia misalnya ya. Karena itu saya selalu surprise sebetulnya ketika saya datang ke Kapel Medali Wasiat, kalau pas lagi ada misa, Bapak Ibu, misa lokal ya, itu ramai sekali. Ya, hampir selalu gereja penuh, bahkan sampai berdiri-berdiri. Dan itu saya kira satu pemandangan yang tidak terlalu sering kita lihat lagi di Eropa. Ya, karena itu kita datang ke Kapel Medali Wasiat itu juga kita masih bisa melihat bagaimana di kota Paris, khususnya orang-orang di sana tetap mereka masih pergi dan rajin ke gereja. Ya, itu hal yang kita patut syukuri juga karena memang seperti Arianto bilang tadi, umumnya di Eropa memang dibandingkan di Asia tentunya suasananya sangat-sangat berbeda sekarang ini. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lain karena sudah hampir jam 9. Pak Ya, Michael, silakan. ini saya dapat info dari teman Arek, Monsinyur Bu Yosefin. Gabriel Manek asal Atambua Timor, dulu Uskup Agung Ende Flores, 17 tahun berkarya di Amerika, meninggal di sana, dikubur, kemudian digali masih utuh dan dibawa ke Indonesia, disemayamkan di Tarantuka, dan akan dibeatifikasi oleh Paus sebagai orang kudus pertama dari Indonesia, masih lagi proses. Baru dapat Iya, saya kemarin nanti saya forward juga ke Pak Michael. Iya. Dapat ya? Kemarin saya kira saya dapat message-nya juga di WhatsApp tuh. Tapi kita belum double check lagi ya. Arianto mungkin sudah sempat double check. Ya, saya sudah. Ya. Saya sudah cek dengan salah satu romo teman saya di Matraman, ya, seorang petinggi SWD juga, ya, waktu itu. Belum, Ibu ya, belum. Mereka sedang berdoa, ya. Iya, belum, baru prosesnya pengajuan ya, proses. Langsung, ya, ya, belum. Semoga. Ya, mereka sedang mendoakan. Jadi info itu agak menyesatkan. Ya, jadi tidak tepat, tapi mereka pribadi, suster-suster, romo-romo berdoa secara pribadi supaya Vatikan memproses beliau ini. Ya, jadi masih cukup jauh, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, thank you Bu Yosefin informasinya ya, karena kemarin mungkin beberapa hari yang lalu dapat juga di WhatsApp mengenai berita itu ya. Tapi saya belum sempat double check, mungkin Arianto yang sudah. Arianto sudah double check ya. Karena memang kalau ada berita-berita biasanya kita coba tanya kepada teman-teman mungkin yang lebih kompeten begitu ya. Jadi kita bisa sampaikan juga. Thank you tapi Ibu Yosefin untuk informasinya. Saya kira kita tetap berdoa seperti tadi Arianto sampaikan supaya ada tentunya Santo dan Santa dari Indonesia juga ya. Karena coba Bapak Ibu bayangin ya, Korea itu adalah negara keempat di dunia yang paling punya banyak Santo Santa loh. Korea Selatan ya. Bukan Korea Selatan lah, Korea ya, waktu itu belum terpisah tentunya. Jadi Korea itu adalah negara keempat di dunia yang paling punya banyak Santo Santa. Karena
sekali kanonisasi waktu itu rame ya, langsung 100 Iya. berapa gitu ya. Iya, betul. Ya, termasuk Iya. diantaranya tentunya yang kita kenal adalah Santo Andreas Kim Taekon. Dan Chong Hasang. Ya, Chong Hasan. Ya, ya. Michael. Oke. Ya, Ibu, Michael. silakan. Iya. Saya memang di tempat Mandali Wasiat bagus sekali. Saya tempoh hari tahun 2016 ikut rombongan Aldo. Oh, iya. Oke, Ya, oke. Yang Bersama Aldo, ke pintu Kerahiman langsung pergi ke Mandali Wasiat. Memang bagus sekali, Michael. Iya. Kalau nanti Oh, saya iya. sehat, kalau saya sehat ada waktu, Michael berangkat saya mau ikut. Ya, amin. Kita doakan pandeminya segera selesai, kita bisa siaran lagi, semua dapat vaksin ya. Jadi udah aman Makasih semua, ya, semua Michael. negara boleh buka. Ya, terima kasih Bu Patia. Terima kasih Pak Haryanto. Aduh, Terima penjelasannya kasih begitu ya, bagus. Michael. Ya, terima kasih ya cukup Bapak kali, Ibu. Meg, ya. Saya Jam 9. ya, karena sudah jam 9 saya lanjutkan share screen saya sebelum kita akhiri acara kita malam hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, hari Senin depan kita akan bertemu lagi bersama dengan Romo Yosef di dalam Biblical Journey with Father Joseph. Ya, kita akan pergi ke satu tempat namanya Tabga, tempat yang sangat menarik. Ini ada 2 gereja yang akan kita kunjungi, yaitu Gereja Penggandaan Roti dan Ikan, tempat Yesus memberi makan 5.000 orang, dan Gereja Primat Petrus, tempat Yesus makan pagi bersama para murid setelah kebangkitannya. Jadi Bapak Ibu, jamnya sekarang Romo Yosef karena sibuk sekali, tapi kita bersyukur puji Tuhan masih dapat waktu setiap hari Senin jam 5 sore sekarang ya. Jadi mungkin yang masih di kantor, masih di jalan, nanti kalau mau lihat lagi bisa tentunya masuk ke YouTube channelnya Stella Quarta Official. Saya biasanya akan upload sehari sesudahnya di sana. Minggu depan Bapak Ibu, ya, saya udah mulai mesti berpikir keras kita mau kemana lagi sekarang ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada ide, tentunya silahkan juga boleh disampaikan kepada kami lewat Dini, ya, karena bisa juga memberikan refresh kepada kami ya. Karena kadang-kadang tempat-tempat utama yang kita sudah kita biasa pergi itu sudah kita lakukan virtualnya ya. Jadi kita sekarang lagi mencari-cari juga kemana lagi yang kita bisa pergi. Tapi minggu depan Bapak Ibu kami berencana untuk mulai Roma ya, karena kota Roma belum pernah kita kunjungi sama sekali, dan saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk pergi ke Basilika Santo Paulus, makam dari Santo Paulus, kemudian Gereja Tre Fontane, tempat kemartiran Santo Paulus, tempat Santo Paulus dipenggal, dan satu tempat Bapak Ibu yang tidak begitu sering dikunjungi, yaitu tempat penampakan Bunda Maria di kota Roma, namanya The Virgin of Revelation at the Tre Fontane, ya, itu lokasinya berseberangan saja dengan tempat kemartiran dari Santo Paulus. Tentunya nanti Arianto juga akan menyampaikan kisah hidup Santo Paulus yang luar biasa, ya, seorang santo yang hebat sekali, Bapak Ibu, yang menjadi martir. Ya. Michael. Ya, silakan Pak. Stephen. Ya, kapan kita ke Guadalupe? Oh, Guadalupe sudah Pak. Bapak boleh lihat di YouTube channel kami di Stella Quarta Official. Waktu itu kita udah pergi ke Guadalupe Pak, pas tanggal 12 Desember, pas hari raya penampakannya. Ada di YouTube channel Pak. Ya, itu waktu itu. Ya, waktu itu bahkan kami live langsung dari Mexico City bersama Romo Helmus namanya ya. Bisa dicari nih, seorang Romo SPD yang tugas di sana. Ya, di Stella Quarta Official di special program ya, di special program. Ada gambarnya, Mike. Ya, ada gambar Bunda Maria Guadalupe. Ada di YouTube channel kami ya. Oke, baik Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat membeli buku Buen Camino yang ditulis oleh Pak Joko Kusumowidakdo, ya, masih ada kesempatan ya Bapak Ibu bisa membeli dengan harga special offer. Dari 45.000 ada diskon ya, jadi 40.000 saja. Bukunya bagus sekali ya, tipis dan menceritakan mengenai pengalaman perjalanan dari Pak Joko dan teman-teman menyusuri jalan Camino atau Camino de Santiago ya.
Bapak Ibu bisa kontak kami ya, jadi 40.000 di luar ongkos kirim dan bisa kontak ke Stella Quarta untuk pesan buku ini. Ya, bukunya sebelum habis Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau beli ya, bukunya masih ada kesempatan di buku Buen Camino. Baik Bapak Ibu yang belum subscribe ya di Pilgrim Loka, dan seluruh video-video kami juga ada di Stella Quarta Official. Ya, jadi Bapak Ibu bisa tonton ulang di sana semuanya video-video kami yang pernah kami tayangkan selama ini. Kemudian Facebook kami, Bapak Ibu silakan follow, Instagram kami di stella.quarta, dan juga kirim pesan WhatsApp ke 0818783552 ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa selalu di reminder untuk acara-acara kita. Bagi Bapak Ibu yang punya begitu banyak file foto digital, ya mulai sekarang harus dipikirkan lagi untuk kembali mencetak ya. Bapak Ibu bisa klik di photobook.id supaya jangan sampai file-file digital ini semua hard disknya rusak, kena virus dan lain sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu paling tidak punya backup dalam bentuk cetakan dan bisa meninggalkan tentunya untuk anak cucu kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat barang-barang rohani, bisa klik di catholicsouvenirs.com. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran malam hari ini. Kita akan tutup acara kita malam hari ini, kita akan berdoa. Silakan Ariel. Iya Michael, terima kasih Bapak Ibu, para Romo Suster yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesetiaannya. Ya, kita berbagi cerita meskipun kami bukan ahli, tetapi kita berbagi pengalaman juga sesudah puluhan tahun kami jadi tour leader ya, saya sendiri dari 93, 94 ya, dan pengen juga mengisi waktu dengan berguna bagi kita semua. Mari kita akhiri acara kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kehadiran Santo Vincentius de Paul, kehadiran Suster Katarina Labure, Suster Luisa de Marillac dalam gerejamu yang begitu banyak menginspirasi bagi kami, bagi begitu banyak orang baik yang mau merawat, yang mau berbagi kasih dengan orang-orang miskin dan terlantar. Semoga ya Tuhan, kami pun tetap mempunyai hati bagi orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, terlantar, dan makan. Karena kami bertanggung jawab juga atas hidup mereka. Berkati karya para Romo, CM, para Suster Putri Kasih, dan siapa saja yang mencoba dengan semangat Santo Vincentius melayani orang-orang kecil. Semoga mereka tetap mempunyai daya tahan dalam mengabdi dan melayani Tuhan kita. Diberikan kesehatan yang lebih lagi. Tuhan, akhirnya kami ingin mengucapkan terima kasih kalau kami boleh menyelesaikan acara ini. Semoga malam hari ini kami boleh beristirahat dalam damai dan cinta-Mu, dan esok pagi boleh bangun dengan kesegaran yang baru. Kami berdoa untuk mereka yang terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan Kau berikan mereka ketekunan, kesabaran dalam proses kesembuhan mereka. Dan semoga apa yang menjadi harapan dari keluarganya Engkau penuhi. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Michael. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Terima Pak kasih, Ari, terima Romo kasih Pak Suster. Michael. Selamat malam. Selamat malam semua. Terima Ya, kasih. selamat malam. Malam, Sampai malam ketemu semua. lagi. Sampai jumpa minggu depan. Malam. Selamat Selamat malam semua. Iya, sampai ketemu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Makasih Pak Michael, Pak Ari, semuanya. Makasih. Terima kasih Bu Ratna. Ari, sehat-sehat Jorol, aja terima ya. kasih Jorol. Terima kasih Bu Mary, sama-sama juga. Ya, Terima Bu kasih. Mary, terima kasih. Saling mendoakan. Amin. Pokoknya semangat tetap sehat Ibu. Selamat malam. Selamat Pokoknya kalau malam. kita sembuh itu bagi saya juga kemenangan iman. Ya, Ibu ya. Selain Betul. kita lakukan yang terbaik. juga Pak Michael, Pak Ari sudah dapat bukunya. Oh iya. Belum dibaca, Ya. tapi terima kasih Pak. Makasih Ya, terima Pak kasih. Bita Hartono. Ya, terima kasih Pak. Sampai ketemu, salam buat Pak Arifin.
Iya Ibu, Ya, terima kasih, Bu. Ani Arifin juga dengerin kok. Makasih Michael. Kasih. Terima kasih. Makasih Pak Hari. Sampai Suster, jumpa ya. ya. Sampai jumpa. Makasih, Pak. Bu Patricia, terima kasih. Kasih, Pak. Terima kasih, Kasih Suster. sama-sama. Terima Malam. kasih. Selamat malam, Suster. Malam. Selamat malam semua. Virgo. Selamat malam semua. Terima kasih Pak Michael, Pak Arianto. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Senang dengan Rini, penjelasannya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bisa. Terima kasih, Bu. Ya, senang bisa berbagi juga, Bu. Baik, baik. Ya, next Ya. periode ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Iya, Bu. Bye-bye. Bye, Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, saya izin untuk mengakhiri meeting kita malam hari ini. Thank you, Arianto, Michael. terima kasih. Ya, thank you. Semua Bye. Bapak Ibu, Good sediakan night. meeting ya. Terima kasih semua.